Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitur Rahman Atorik, NIM D10411911020. Di video ini saya akan menyelesaikan satu studi kasus dengan materi dari bab 6, yaitu angka indeks. Saya akan memilih materi bab 6, yaitu angka indeks, sebagai metode atau cara untuk menyelesaikan kasus ini. Di dalam bab 6 terdapat beberapa submateri, yaitu jenis-jenis angka indeks, penyusunan angka indeks sederhana, angka indeks gabungan, dan angka indeks Paasche. Sebelum kita masuk kepada kasus yang akan dibahas, ada baiknya kita melihat pengantar materi singkat ini, yaitu yang pertama, jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi 3. Ada indeks harga atau price, ada indeks kuantitas atau quantity, dan indeks nilai atau value. Kemudian yang kedua, yaitu penyusunan angka indeks atau penghitungan angka indeks. Penghitungan angka indeks dibagi menjadi 2, yaitu untuk angka indeks tidak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Untuk tidak tertimbang, ada 3 cara, yaitu angka indeks agregatif sederhana, lalu untuk angka indeks relatif atau sederhana, lalu untuk angka indeks rata-rata relatif sederhana. Nah, untuk indeks rata-rata relatif sederhana itu kita memiliki 4 solusi, yaitu modus, median, mean, dan geometric mean. Kemudian untuk angka indeks tertimbang ada 2 macam, yaitu angka indeks agregatif tertimbang yang memiliki solusi dari beberapa metode, diantaranya metode Lapeyres, Irving Fisher, Paasche, Drobich, Marshall-Edgeworth, dan Walsh. Kemudian yang kedua yaitu angka indeks rata-rata relatif tertimbang. Materi selanjutnya yaitu angka indeks sederhana. Simpelnya yaitu indeks untuk satu jenis barang. Sedangkan angka indeks gabungan atau agregatif yaitu indeks untuk lebih dari satu jenis barang. Kemudian submateri terakhir yaitu indeks angka Paasche. Indeks angka Paasche adalah metode penghitungan indeks tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai pertimbangan terhadap data yang akan kita cari. Kasus bagian 1, diberikan tabel harga dan kuantitas dari penjualan kursi rotan di toko Jaya Rotan dari tahun 2016 sampai 2019. Carilah A, produksi tertinggi, B, harga per kursi tertinggi, dan C, perbandingan pendapatan menggunakan probabilitas dan statistik. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu dari A, B, dan C. A yaitu produksi tertinggi. Nah, kita akan memakai indeks kuantitas relatif. Pertama-tama kita ambil data kuantitas, kemudian kita selesaikan dengan indeks kuantitatif dengan rumus Q untuk tahun ke N, yaitu kita ambil data atau kuantitas dari data yang akan dicari, yaitu QN per Q dari data awal atau data pada tahun awal, kemudian kita kali 100. Ini adalah rumus awal atau rumus dasar untuk indeks relatif atau indeks sederhana. Nah, di sini contohnya kita akan mencari indeks untuk tahun 2017. Kita ambil data pada tahun 2017 yaitu 105 per data pada tahun 2016 yaitu 90. Kita kalikan 100, hasilnya 116,7. Nah, dengan begitu indeksnya yaitu 100, 116,7, kemudian 100, dan 122,2. Dari indeks atau data ini, kita bisa membuat kesimpulan yaitu produksi kursi tertinggi itu jatuh pada tahun 2019, yaitu meningkat sebesar 22,2% dari tahun 2016 atau tahun dasarnya. Kemudian, harga per kursi tertinggi. Nah, kita akan memakai indeks harga relatif. Kita akan mengambil data harga per kursi, kemudian kita menyelesaikannya dengan
rumus indeks harga, rumusnya sama. Contohnya kita akan mencari contoh pada tahun 2017, yaitu 220, yaitu data pada tahun 2017 per data pada tahun awal, yaitu 200, kemudian dikalikan 100, hasilnya 110. Nah, maka indeksnya yaitu 100, 110, 120, dan 125. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu harga kursi paling tinggi jatuh pada tahun 2019, yaitu meningkat sebesar 25% dari tahun 2016. Kemudian yang C, yaitu perbandingan pendapatan. Kita bisa menyelesaikannya dengan indeks nilai relatif. Pertama-tama, kita harus mengetahui nilai atau V atau value. Kemudian kita cari indeks nilai itu menggunakan rumus indeks relatif yang sama rumusnya. Kemudian indeks yang terbentuk yaitu 100, 128,3, 120, dan 152,8. Dari indeks ini kita bisa membuat kesimpulan untuk perbandingan pendapatan, yaitu yang pertama, adanya pengurangan pendapatan sebesar 8% pada tahun 2017-2018. Kemudian ada peningkatan pendapatan sebesar 32% pada tahun 2018 ke 2019. Kemudian kita masuk pada kasus bagian 2. Diberikan tabel harga dan kuantitas dari dua barang di toko Jaya Rotan, tokonya yang sama, dengan tahun dasar 2015. Di sini ada tahun dasar 2015 dan tahun 2010 sebagai datanya. Ada dua barang yaitu keranjang dan meja. Kemudian, dengan penghitungan angka indeks tertimbang menggunakan metode Lapeyres, Pasce, dan indeks ideal, maka carilah peningkatan harga dari dua barang tersebut. Nah, kita akan mencari peningkatan harga dari dua barang itu, berarti dua barang yang digabungkan ini menggunakan metode Lapeyres, Pasce, dan metode indeks ideal. Nah, indeks ideal adalah nama lain dari metode Irving-Fisher. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita buat tabel nilai 4 nilai dari P kali Q. Nah, P0Q0, PNQ0, PNQN, dan P0QN. Data ini akan diperlukan untuk menyelesaikan atau mengisi rumus untuk indeks Lapeyres, Pasce, dan indeks ideal. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk P0Q0 ada 9.000 untuk keranjang dan meja 6.000, kemudian seterusnya. Kemudian kita totalkan atau kita tambahkan untuk P0Q0, PNQ0, PNQN, dan P0Q0-nya, sehingga ada totalnya 15.000, 17.500, 30.500, dan 26.200. Kemudian dari data itu, data totalnya, data sigmanya, kita bisa menyelesaikan penghitungannya atau solusinya dengan indeks Lapeyres, indeks Pasce, dan indeks Irving-Fisher atau indeks ideal. Nah, yang pertama indeks Lapeyres. Indeks Lapeyres yaitu sigma PNQ0 per sigma P0Q0 dikali 100. Nah, di sini data yang telah kita hitung yaitu 17.500 per 15.000 dikali 100. Hasilnya 116,67. Kemudian, untuk metode indeks Pasce, kita melakukan penghitungan dengan sigma PNQN per sigma P0QN dikali 100. Dari data yang telah kita ambil yaitu 30.500 per 26.200 dikali 100. Hasilnya yaitu 116,41. Kemudian untuk indeks ideal atau indeks Irving-Fisher, kita menggunakan hasil dari indeks Lapeyres dan indeks Pasce.
Rumusnya yaitu akar dari indeks Lapeyres dikali indeks Pasche, yaitu akar dari 116,67 dikali 116,41. Nah, hasilnya 116,53. Nah, kesimpulan atau hasil yang didapat yaitu dengan indeks Lapeyres peningkatan harga dua barang sebesar 16,67%. Dengan indeks Pasche peningkatan harga dua barang sebesar 16,41%. Dengan indeks Fisher atau indeks ideal peningkatan harga dua barang sama dengan 16,53%. Nah, ini adalah ringkasan untuk jawaban dari kasus yang kita bahas tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.